Hai, kami dari Pemateri 12 akan menjelaskan tentang manajemen risiko operasional dan risiko perubahan kurs. Definisi kualitas. Kualitas adalah fitur dan karakteristik produk atau pelayanan secara keseluruhan yang bisa memuaskan kebutuhan tertentu. Kualitas mengukur seberapa baik produk atau pelayanan bisa memenuhi kebutuhan konsumen. Kualitas akan memenuhi daya saing organisasi, karena itu organisasi perlu menjaga dan memonitor kualitas. Jaminan kualitas atau quality assurance adalah sistem menyeluruh dari kebijakan, prosedur, pedoman yang diterapkan oleh organisasi untuk menjaga dan mencapai kualitas. Jaminan kualitas terdiri dari dua fungsi pokok. Yang pertama, rekayasa kualitas, artinya proses dan desain produk yang berkualitas. Yang kedua, pengendalian kualitas, artinya inspeksi untuk melihat apakah standar kualitas sudah terpenuhi. Six Sigma. Six Sigma adalah usaha perbaikan pendekatan yang berusaha untuk mencari dan menghilangkan penyebab kesalahan atau cacat dalam proses bisnis yang berfokus pada keluaran atau output yang penting bagi pelanggan. Tujuan dari Six Sigma adalah untuk mengurangi variasi output dari suatu proses tertentu, sehingga dalam jangka panjang bisa menghasilkan produk rusak kurang dari 3,4 produk rusak per 1 juta output. Perbaikan proses bisnis. Perbaikan proses bisnis adalah pendekatan yang sistematis untuk membantu organisasi melakukan perubahan signifikan terhadap cara organisasi menjalankan bisnisnya. Bagan pengendalian atau control cards. Bagan pengendalian ingin menunjukkan apakah variasi dari output disebabkan karena proses yang masih terkendali atau in control, atau proses yang sudah tidak terkendali atau out of control. Jika situasi menjadi tidak terkendali, maka perbaikan harus dilakukan agar proses kembali lagi ke situasi normal. Manajemen perubahan kurs. Perubahan kurs merupakan salah satu sumber risiko yang dihadapi oleh perusahaan, khususnya perusahaan yang mempunyai operasi luar negeri yang signifikan. Eksposur terhadap perubahan kurs tersebut dikelompokkan ke dalam 3 tipe, yaitu eksposur transaksi, eksposur akuntansi, dan eksposur operasi. Manajemen eksposur transaksi terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, derivatif. Dalam dunia keuangan atau finance, derivatif adalah sebuah kontrak bilateral atau perjanjian penukaran pembayaran yang nilainya diturunkan atau berasal dari produk yang menjadi acuan pokok atau juga disebut produk turunan. Kedua, money market hedge. Misalkan instrumen derivatif tidak ada, hedging dengan money market instrumen bisa dilakukan. Misalkan eksportir Indonesia akan memperoleh $1 juta 3 bulan mendatang. Perusahaan menghadapi risiko perubahan kurs, dan perusahaan ingin menghilangkan risiko tersebut bisa dilakukan seperti berikut ini. Misalkan, tingkat bunga dalam dolar untuk 3 bulan adalah 5%. T sama dengan 0, atau yang sekarang, pinjam sebesar $1 juta atau 1,05 sama dengan 952.381 dolar. Konversi ke rupiah dengan kurs spot Rp10.000 atau dolar untuk memperoleh rupiah sekitar 9,52 miliar rupiah. Yang ketiga, risk shifting. Misalkan perusahaan komputer menjual produknya di Indonesia, karena komponen diimpor dari luar negeri, maka harga komputer akan sangat tergantung dari kurs yang berlaku. Jika rupiah menguat, harga akan mengalami penurunan, dan sebaliknya. Yang keempat, netting exposure. Netting exposure dilakukan dengan menggabungkan exposure yang berlawanan sehingga exposure bersihnya adalah 0. Misalkan, perusahaan Indonesia meminjam dalam dolar. Dalam hal ini, perusahaan tersebut akan menghadapi masalah. Untuk menghilangkan risiko perubahan kurs tersebut, perusahaan bisa menjual ke luar negeri atau ekspor sehingga perusahaan tersebut akan memperoleh dolar. Manajemen eksposur akuntansi. Eksposur akuntansi terjadi jika perusahaan, khususnya perusahaan multinasional, melakukan konversi laporan keuangan dari satu mata uang ke mata uang lainnya. Manajemen terhadap eksposur akuntansi bisa dilakukan dengan menyesuaikan aset atau kewajiban tergantung prediksi kurs di masa mendatang. Tabel berikut ini menyajikan manajemen eksposur akuntansi, yaitu meliputi kurs melemah atau menguat, aset dikurangi atau ditambah, kewajiban ditambah atau dikurangi. Selanjutnya, manajemen eksposur operasi.
Eksposur operasi terjadi karena perubahan kurs akan mengakibatkan terganggunya operasi perusahaan. Aspek pemasaran. Perusahaan bisa membuat pemasaran yang membuat konsumen berkurang sensitivitasnya terhadap kurs, misalnya dengan mendiferensiasikan produknya atau diferensiasi versus komoditas. Produk terdiferensiasi mempunyai fitur tertentu yang menarik konsumen untuk membeli. Konsumen membeli bukan karena harga, melainkan karena fitur tersebut. Aspek produksi. Perusahaan bisa melakukan manajemen ekspor operasi melalui aspek produksi. Sebagai contoh, perusahaan bisa mendiversifikasikan inputnya. Misalkan, suatu perusahaan Jepang menghadapi masalah dengan penguatan yen terhadap dolar. Jika perusahaan tersebut membeli inputnya tidak hanya dari Jepang, tetapi juga dari negara lain seperti Indonesia, Inggris, India, dan lainnya.